kali ini kita berada di salah satu unit yang merupakan pelarinya malam Pantura B24. Infonya, unit ini merupakan salah satu pelari yang bermesinkan Dragon. Teman-teman ada yang penasaran untuk melihat secara langsung apakah ini masih bisa nyala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kami PUBC Channel yang mengulas passion kalian seputar Black Bass Community dan tentunya mengupdate informasi terbaru seputar PBU. Nah, setelah sekian banyak yang komen di konten kita terkait bis-bis lawas, animo teman-teman untuk melihat secara langsung tentunya perlu kita jawab satu persatu. Dan salah satunya lewat di belakang kita ini ada kode lambung B8. Dimana kalau kita sedikit cerita bahwa B8 ini merupakan Hino RK yang turun di unit kalau nggak salah Pulau Gadung waktu itu, dan pertama kali merintis dengan fasilitas yang mungkin ini merupakan pionir bagi teman-teman pelaku transportasi adalah WiFi untuk unit akap. Jadi kalau kita tahu B8 B9 merupakan unit RK yang mana dulunya berbaju kalau nggak salah Marco Polo. Marco Polo dengan gaya khas hitam dengan livery tribal lidah apinya. Nah, sekarang kita lihat sedang dalam masa perombakan, tapi kita tidak tahu apakah ini akan tuntas jadi, tapi kita akan nanti tanya-tanya sama salah satu mandornya, Pak Mizan. Ketemu lagi sama Pak Mizan. Pak Mizan, ya ini gimana? Ini yang bagian kabarnya? Operasional di PUBC. Nanti kita akan tanya-tanya soal beberapa unit yang tentunya ini legend. Nah, kalau kita tahu ada B1. Ini B1 asli B1? Asli. Ini dulu pariwisata. Engine Ya, masih utuh? Intercooler yang itu B6 juga dulu wisata. Ya, ini kalau nggak salah dulu intercooler ya. Turun pertama kali di Pulau Gadung, Ya, kalau nggak salah. Dan satunya B6. B6. Ini B1 itu kalau nggak salah dulu pegangannya Mas Budi. Ini batangannya Mas. Ini ada B6 juga ya. B6 ini sudah rehat cukup lama Mas ya. Setelah di garasi sana bawa ke sini ya. Wah, dalemannya udah nggak karuan. Ini kendalanya apa, Pak Wijan? Ya, pertama juga umur. Kedua ya Memang harus istirahat ya? Belum, udah nggak layak jalan lah. Ini Ya kalau jawabannya itu udah nggak umur lah gitu. iya. Kalau buat pelarian. Berarti unit-unit yang parkir di barisan pertama ini semua pelari-pelari dulu ya? Ini kondisinya Pelari-pelari memang di zaman masanya. ya, kondisinya memang perlu dimuseumkan. Soal apakah di sini tidak ada keinginan untuk menjual, tentunya ada beberapa pertimbangan manajemen ya. Yang parkir di sini ada intercooler ya, intercooler semua. Yang itu Hino RK. Nah, ini ada juga pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar video kemarin. Kenapa sih beberapa unit yang lama sudah di sini dan terlihat dongkrok nggak dijual aja? Tapi tentunya pasti ada pertimbangan ya dari manajemen untuk melepas bagi teman-teman atau mungkin pembeli yang berminat untuk melihat secara langsung kondisi-kondisi dari beberapa unit ini bisa langsung ke kantor Pak ya? Kantor. Ke kantor tentunya bisa melihat kondisinya tergantung kondisi dari beberapa unit tersebut. Masalah harga nanti kita bertemu dulu baru kita menentukan harga. Oke, tentunya ada barang, ada harga. Yuk kita lihat yang lain yuk. Nih, kalau kita lihat ini sebenarnya kalau dari lihat bodi sebenarnya ini sudah 50% sudah jadi JB3 ya. Sudah dipoksi loh belakangnya.
Kalau melihat kelengkapannya sebenarnya kalau RK ini pemain lama di Pulau Gadung dulu. Nah, ini bannya masih utuh ya teman-teman. Tapi kaki-kaki pasti bermasalah ya ini. Kaki masih tahap perlengkapan. Nah, ini yang tentunya spesial kemarin banyak ditanyakan, Scorking. Ini Scorking ini ada berapa ya? Scorking ada 8. 8. Yang masih terparkir di BJU masih ada 8. Ini salah satunya B44. B44 Polres. Dulu B44 Polres. Pembalap ya dulu. Engine Mercy. Dragon. Goldrack. B4 ini Hino dulu itu. Hino. Iya. Turun di line. Kalau line patennya, kalau B4 saya belum waktu sini itu ya? belum di sini ya. Ini semua legend. Nah, kalau B44 saya udah di sini. Kalau B4 saya belum ikut masuk di BJU. Ini kalau Sabalong sama Lewa ini kalau saya lihat sebenarnya bodinya masih oke ya. Ya, ini aslinya masih hidup. Oh, mesinnya masih hidup? Masih hidup. Dulu itu ya udah nggak nyamannya Dragon lah. Oh, eranya karena memang Di masanya itu udah bisa. Udah kalah yang sama kalahkan sama yang terbaru ya. Kayak RS. Padahal kalau kita bicara soal Dragon teman-teman, ini kalau orang bilang dulu adalah Scania Cina. Jadi di sini Dragonnya itu masih hidup semua. Pelari, benar-benar pelari. Kondisinya masih hidup. Dan kalau karoseri tentrem pastinya suspensinya enak ya. Enak. Ini penasaran loh mau lihat di dalamannya. Cuman kondisinya kayaknya banyak debu. Nah, ini salah satu penampakan dari Scorking. Ini kalau kita lihat awal-awal dari Scorking itu dimulai di B10 ke sini Pak ya. B10 ke sini setelah ini berarti B8, B9, B10 itu sudah mulai kita pakai Scorpion King. Scorpion King ini yang kalau di garasi sendiri masih ada berapa Pak Mijan? Kalau nggak salah 7, kalau nggak 6. Antara 7-8 ya? Yang Dragon. Semuanya dalam kondisi? Ada salah satunya yang masih hidup? Ada, salah satunya masih hidup. Loh, B24. yang penasaran? Kita lihat yang masih hidup. Nah, ini kalau kita lihat juga masih ada. Ini apa Pak? Ini sama ini Dragon. Dragon juga ya? Berapa ini diantaranya masih ada yang pakai Dragon. Jadi kalau kita runtut dari pemakaian mesin dari B10 sampai B14 Pak ya? 15 ya? 15 itu 1526. Mercy 1526. Ini salah satu yang masih hidup, kondisi masih hidup. Ini salah satu yang masih hidup. Tinggal setrum lah. Pakai aki ya? Aki. Oke. Aki 2 kita hidupkan bisa mancing. Ini salah satu dari Goldrack yang masih hidup. Tapi butuh effort untuk nanti bisa untuk hidup. Tapi kita kasih tantangan, apakah bisa kita hidupkan nanti? Kita tunggu nanti. Oke, melanjutkan dari beberapa unit yang parkir di paling belakang. Setelah kita lihat kemarin ada B3 dan macam-macamnya. Nah, ini nanti yang kita perlu ulas. Dan tentunya ini salah satu Scorking yang sepertinya Hino. Nah, ini kondisinya sudah berumur sebenarnya. Nah, ini benar ternyata ini adalah Hino dan kondisinya memang sudah dicopotin semua. Yang di dalam juga kalau kita lihat, nah ini salah satu yang kemarin kita mau lihatin, meskipun kondisinya mohon maaf agak berantakan. Jadi ada yang kemarin komen toilet dari Scorking itu sebenarnya lebar. Kalau kita lihat sebenarnya sih lebar ya, karena kalau kita lihat dimensinya agak lebar, tinggi. Nah,
Kalau biasanya kita lihat ada yang toiletnya di sisi depan pintu, ini ada yang di belakang pintu. Tapi biasanya kalau di sini kita lihat biasanya ada dispenser untuk teman-teman yang mau bikin teh ataupun kopi. Kondisinya lagi kosong, seatnya sudah diambilin semua. Itu tadi kita jalan-jalan lagi untuk melihat-lihat yang unit yang belum kita review, dan tentunya selalu dukung channel PUBG dengan cara subscribe, like, dan komen. Kita jumpa lagi untuk melihat unit-unit yang lain.